Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'dah. Segenap kaum muslimin dimanapun berada rahimakumullah, kita sebentar lagi kedatangan bulan Syawal yang ditunggu oleh banyak orang. Artinya kita akan segera mengakhiri prosesi Ramadan dengan sejumlah rekaman dan kenangan manis di dalamnya. Karena itu sangat tepat manakala kita masih tidak kehilangan semangat mengikuti anjuran-anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa amalia-amalia yang terabaikan di masyarakat selama ini, bahwa tatkala kita sudah berada di akhir Ramadan, yang perlu kita cermati adalah, pertama, kita mesti menyempurnakan zakat fitrah kita dan juga zakat mal, walaupun sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan Ramadan, karena zakat mal itu terkait dengan siklus tahunan. Kalau memang awal bisnis atau usaha dulu yang sukses itu adalah bulan Rajab, maka mestinya siklus haulnya atau pendak satu tahunnya adalah juga bulan yang sama, bulan Rajab. Namun karena sedemikian rupanya Ramadan itu akhirnya orang banyak yang sadar bayar zakat walaupun bulan Ramadan. Tidak masalah, maful muskilat. Yang kedua, kita perlu memastikan informasi resmi dari Menteri Agama sesudah sidang isbat sebagai tindak lanjut dari Ru'yatul Hilal di semua lokasi ru'yah. Apakah kemudian diputuskan malam itu hari raya atau tidak? Yang ketiga, kita sangat dianjurkan untuk mengumandangkan takbir sepanjang malam, mumpung disunnahkan. Karena bacaan takbir itu bacaan khusus di waktu yang khusus dan tidak bisa dibaca di waktu-waktu yang bebas. Orang-orang Jawa bilang takbiran. Kemudian kita tentu dianjurkan untuk menjaga kesakralan suasana Idul Fitri dari segala macam bentuk noda dan dosa. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati para du'afa, mustad'afin dan anak-anak yatim tentunya. Dan kita diwanti-wanti untuk waspada dalam melampiaskan kegembiraan. Di sana ada peluang setan untuk masuk, membelokkan materi kesenangan kita pada hal-hal yang dilarang. Nah, di saat suasana berhari raya itulah kita harus banyak berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kesuksesan ikhtiar kita dalam berkompetisi selama Ramadan. Apalagi ketika malam hari raya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah iklan. Ada 5 malam yang doa itu tidak ditolak oleh Allah. Khamsatu awqat la yuraddu fihinna du'a. Salah satunya adalah walailatul idain, malam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya
malam hari raya itu doa yang kita panjatkan di dalamnya tidak akan ditolak oleh Allah. Kalau tidak tolak berarti diterima, berarti diijabahi. Persoalannya adalah pada malam itu hampir semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Apa saja dan berprofesi apa saja. Sibuk mengganti spray, sibuk mengganti selambu, sibuk mengganti toples dan yang lainnya. Semuanya jadi korban. Karenanya hari raya itu dinamakan riayan, lebih didominasi oleh riak-riaan, pameran. Sehingga karenanya juga hari raya itu disebut dengan lebaran, lebar tenanan. Kita nyambut gawe selama 1 tahun, akhirnya harus habis gara-gara mbelani hari raya. Sungguh yang seperti itu sangat disayangkan. Jadi Nabi menekankan pada malam hari raya itu sempatkan untuk mengajukan proposal, permohonan yang sedemikian serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita butuhkan dari Allah? Lalu ada amaliyah yang dianjurkan oleh Rasulullah yang akhir-akhir ini tidak mendapatkan perhatian atau terabaikan. Yang pertama, menjelang keberangkatan kita untuk menuju ke tempat sholat id dianjurkan atau disunnahkan untuk mandi besar. Kalau hari Jum'ah disunnahkannya mandi itu sejak subuh. Tapi kalau hari raya persiapan kita untuk mau berangkat itu disunnahkan mandi sejak tengah malam, ba'da nisfil lail. Sudahlah kita pakai niat bahasa yang kita pahami aja daripada nanti kalau pakai bahasa Arab lupa malah nggak jadi. Dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik, tapi yang etis untuk sholat. Kalau hari Jum'ah Rasulullah menganjurkan kita untuk berpakaian polos, syukur putih. Tapi kalau hari raya beliau lebih sering kita lihat di hadis-hadis itu beliau pakai baju yang berwarna hijau. Artinya tidak harus polos. Mana yang dianggap paling baik tapi yang etis. Kemudian dianjurkan untuk memakai wewangian karena kita akan berkumpul dengan banyak orang. Jangan sampai menampilkan bau-bau yang tidak sedap. Dianjurkan untuk sarapan pagi menjelang berangkat sholat id. Namun pengertian sarapan pagi jangan ikut pada orang Jawa. Kalau orang Jawa itu makan apapun selagi belum ketemu nasi dianggap masih belum sarapan. Padahal maksud dari anjuran Rasulullah ini sekedar menandai diri secara simbolis bahwa hari ini saya sudah tidak puasa lagi. Makan sebutir kurma, minum seteguk air, kita siapkan, kita perhatikan ketika mau berangkat sholat id bahwa itu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu disertai niat. Dianjurkan berangkat dan pulang dari sholat id itu menempuh jalan yang berbeda. Kalau berangkat lewat jalan A, maka pulangnya lewat jalan B. Ini penting untuk memperbanyak tempat yang kita jadikan pijakan kaki kita atau roda kendaraan kita yang menjadi tambahan saksi di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu kiranya kita menjaga hati dan masih tetap berusaha untuk connecting hati kita berzikir kepada Ilahi Rabbi. Di sela-sela berhari raya kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Tradisi yang ada di masyarakat kita, kalau sudah hari raya kita siapkan uang-uang baru, kita kasihkan kepada anak-anak, keponaan-keponaan, cucu-cucu, dan anak-anak kecil yang datang ke rumah kita. Betapa sangat senangnya mereka. Masa kecil kita tidak pernah mengalami hal yang sama, atau bahasa kita yang paling pas, masa kecil kita mungkin kurang bahagia. Itu tradisi secara teknis.
Kemudian yang paling penting di suasana hari raya adalah riayan, bersilaturahim kepada sanak saudara, tetangga kita, untuk menuntaskan sangkutan hakul adami yang mungkin membuat ketersinggungan mereka dengan ucapan, dengan perilaku, dengan sikap kita yang tidak membuat mereka berkenan. Kita minta maaf dengan rendah hati. Itulah suasana hari yang fitri. Dan yang terakhir, jangan lupa dianjurkan oleh Rasulullah untuk puasa Syawal 6 hari. Lebih utama manakala berlanjut secara berturut-turut setelah hari raya 1 hari, langsung tanggal 2, go puasa sunnah 6 hari, sehingga hari ke-7 kita berhari raya ketupat. Kalau dulu pada zaman para wali-wali, beliau-beliau menyampaikan sosialisasi dengan bahasa mereka. Ada seorang santri yang bertanya, Pak Kiai, kalau seandainya kami sudah berpuasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal, kemudian beliau menyatakan kafat walafat, sudah nyukupi dan ngeliputi seperti berpuasa 1 tahun penuh. Karena amal baik itu dilipat gandakan minimal 10 kali. Kalau 30 hari Ramadan ditambah 6 hari Syawal menjadi 36, dikalikan 10 menjadi identik dengan setahun. Itulah gambaran dari puasa yang sempurna setelah mengakhiri Ramadan ditambah 6 hari Syawal seperti puasa 1 tahun. Mudah-mudahan Allah berkenan memilih kita menjadi hamba-hambanya yang kembali fitri, kembali suci, persis seperti bayi yang baru saja terlahir dari sang ibu, sehingga salah dan dosa kita terhapus habis. Semoga ketakwaan kita dan keimanan kita semakin mantap ke depan. Akhirnya kita termasuk hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Amin amin rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.